Scrolling sosmed, yang lewat kok ya makanan lazis terus ya foodies. Fix sih, sobat makan receh banget tuh kamu. Yuk kita samperin warung-warung yang nongol terus nih di FYP kita. Daripada foodies penasaran, ya kan? Foodies, demi ini aku rela ngewar. Tapi bukan ngewar apa nih, bukan ngewar tiket, tapi ngewar buat dapetin sate kulit ini. Wah, emang ya warga Plus 62 itu gercep banget. Sekali muncul di FYP langsung tancap gas ke lokasi foodies. Apalagi menunya viral, yang jualan juga famous nih. Yes, ownernya Ayam Cajo Tempong, Mas Ari ini tuh konten kreator foodies. Followersnya udah MM-an. By the way, gimana nih hasil ngewar sate kulitnya, Dit? Foodies, ini dia nih menu andalan dari Ayam Cajo Tempong. Ini tuh sate kulit jumbo. Kalian tahu nggak? Ini tuh bukanya jam 5 sore. Dan sekarang jam 5 sore lewat dikit ya. Kalian bisa lihat kan? Nggak ada meja yang kosong. Dan ini nih, tadi ngantrinya, aduh, panjang banget foodies. Dibanding sate-sate kulit pada umumnya, yang ini emang gedong nih foodies. Ngasih porsi satu tusuknya juga nggak pakai pelit. Tuh lihat sepanjang ini, harganya cuma 15.000 aja. Masih receh sih, soalnya kan segitu udah dapat jukutnya sekalian. Dalam sehari, Ayam Cajo bisa ngabisin stok 70-80 kg kulit. Sementara jukutnya 70 kilo ludes nggak pakai sisa. Wow. Oh ya, jukutnya ini gak cuma digoreng doang loh ya, tapi dikasih bumbu chili oil. Kebayangkan pedesnya kayak gimana? Foodies, enak banget rasanya foodies. Garing, crunchy, udah gitu gurih banget di mulut. Pas kita gigit, pecah langsung, enak banget. Pantesan aja foodies. Bisa dilihat kan, ramai banget. Udah gitu jungkut gorengnya dicampur sama chili flake-nya jadinya gurih-gurih asin pedes ya. Enak. Ini kalau dicampur sama nasi panas, luar biasa foodies. Sate kulitnya campur nasi panas, aduh enak banget. Udah gitu campur sama jungkut gorengnya, terbaik. Pecah di mulut, enak banget. Udah capek ngewar ya, masa iya cuma dapat satu makanan doang? Nah foodies, mumpung udah nyampe di sini nih, sekalian aja kita tangkis juga nih Ayam Cajo alias ayam cabe ijonya. Sama kayak sate kulit dan jukut, ini ngasih cabe ijonya juga nggak pakai pelit foodies. Bayangin sehari aja bisa habis sampai 25 kilo lebih itu si cabai rawitnya. Gimana kalau weekend ya? Ayamnya empuk foodies, gurih, enak, nyaman di mulut. Cabai hijaunya ini nggak terlalu pedas foodies, jadi aman buat kalian yang nggak terlalu suka pedas. Masih cocok di mulutnya. Nah kalau pedasnya kurang gahar, bisa tuh lidahnya ditampol lagi pakai sambal tempong. Level pedasnya bisa berlipat-lipat kali nih dari sambal hijau tuh foodies. Adit aja sampai shock dia. Sambal tempongnya seger, pedas, gurih, ada asinnya, ada manisnya. Wah, pedas foodies, enak. Sambal tempongnya enak, seger. Halo kakak. Kak, aku mau nanya dong. Kakak sering banget makan di sini? Iya. Sukanya menu yang mana? Ini yang aku lagi makan, ini ayam cabai hijau. Oh, cabai hijau. Oke. Udah lama ya makan di sini ya? Oh iya, saya kalau pulang kampus selalu makan di sini sih. Tuh, pulang kampus selalu makan di sini. Berarti kan enak banget nih. Foodies kapan kesini dong? Ternyata yang ini bukan korban FOMO ya foodies, beneran langganan makan di sini. So lazisnya valid deh tuh. Nah biar bisa kebagian menu-menu lazis ini, kalian kudu datang awal. Ingat bukannya di jam 5 sore teng. Oke Dit, spill dong lokasinya. Nah foodies, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung datang ke Ayam Cajo Tempong yang ada di depan Gor Popki. Ini lokasinya ada di Cibubur ya. Pokoknya foodies harus datang ke sini karena ini enak banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Tahu dia. Lanjut makan foodies. Foodies, dimsum mentai di Sumur Batu ini nongol di FYP kamu nggak? Duh, berasa langsung pengen meluncur nggak sih foodies pas ngeliat videonya ya? Sini makan receh spill dulu ya, biar kamu gak penasaran.
nih yang FOMO-FOMO langsung aja datang ke sini. Aku lagi antri beli dimsum. Cuma dengan harga 10 ribuan, kalian bisa dapetin dimsum yang lagi viral. Serius foodies, bawa cebanan udah bisa jajan dimsum viral di Kemayoran, Jakarta Pusat loh. Saking larisnya dimsum mentai yang satu ini sehari bisa ludes 2 ribuan lebih. Ya kali kita nggak ikutan FOMO. Mbak, beli dimsum yang paling apa? Aku pesennya yang original sama yang mentai, Kak. Oh gitu, dua-duanya enak ya? Dua-duanya enak, Kak. Murah lagi. 10.000 dapat segini. Wow. Aku saranin Kakak cobain yang mentainya, Kak. Soalnya best seller banget. Wah, aku jadi penasaran sih. Foodies, kita tungguin. Nih, antriannya tinggal sedikit, jadi kita tunggu dari belakang, oke? Paket dimsum originalnya mulai dari harga 10.000. Isinya 5 dimsum kecil dengan tambahan 2 jenis saus, yakni saus sambal dan saus black pepper. Kalau dimsum mentainya mulai dari harga 15 ribuan. Nah, khusus dimsum mentai besar isi 8 atau lebih banyak tuh foodies dapat free chili oil. Foodies dimsum mentai ini isinya daging ayam ya. Nah, yang ngebedain cuma sausnya aja. Yang ini saus mentainya langsung disiram di atas dimsum dan dibakar. Wah, video begini kan dibikin foodies ngiler pas nongol di FYP kan? Foodies, ini bener-bener langsung blend banget sih. Pas banget komposisinya, nggak yang jomplang kemanapun. Rasa dimsumnya enak. Ditambah mayones yang dibakar ini makin berasa gurihnya. Wow. Kayak nyesel sih nungguin sampai antri tadi. Foodies, lihat mentai itu nggak pelit. Sampai ke bawah-bawah, lumer. Bukan lumer lagi nih, banjir. Aduh. Beneran deh. Mentai dibakar terus dimakan tuh langsung berasa banget enaknya. Taburan ijo-ijo di atas mentai bukan hiasan doang loh ya foodies. Oreganonya tuh ngasih aroma rempah dan rasa dimsum yang makin nikmat. Oh ya foodies, saus mentainya ada sedikit rasa pedes-pedesnya ya. Tapi kalau foodies pengen pedes yang lebih nenjang, boleh deh tuh cocol dimsumnya ke chili oil. Atau kalau berani ngadu rasa dan sensasi kayak Iqbal tuh foodies, mantep banget langsung siram. Wuh, bye-bye tentar lidah bal. Dari tadi aku makan di sini, gak berhenti-berhenti ada yang datang untuk beli dimsum yang viral ini. Luar biasa sih memang. Foodies, dimsum orinya ini juga gak kalah endel loh. Isinya sama-sama daging ayam, beda di toppingnya aja. Ada yang pakai topping telur-teluran, ada yang sosis, wortel, atau crab stick. Berasa banget gurihnya dan lembutnya enak banget. Dan pas banget dicobain pas anget-anget kayak gini. Luar biasa foodies. Ini saus black peppernya luar biasa sih. Berasa banget, gak merusak rasa originalnya dimsumnya. Dan nggak yang strong banget black peppernya. Ini kalau yang suka pedasnya cuma anget doang, ini rekomendasinya ya. Nyemil yang anget pedas udah pasti butuh pemadam kepedesan ya foodies. Tenang, Iqbal udah order es pisang hijau porsi jumbo. Is cakep. Dan bukan es pisang hijau biasa nih foodies, varian toppingnya banyak. Nah, ini salah satunya es pisang hijau keju meses. Ini yang membedakan. Ada ditambah kejunya, ditambah sama mesesnya, dan ini makin variasi warnanya dan makin variasi rasanya. Kita langsung cobain. Rasanya langsung ngeblend. Ada rasa mesesnya, bikin jadi unik rasanya. Ditambah ada kejunya yang makin nikmat ketika kita telan di tenggorokan ini. Luar biasa sih. Pisang rajanya pas banget matangnya. Nggak yang masih keras, nggak yang terlalu lembek juga. Dan ngeblend banget sama kulit hijaunya itu, ngeblend banget. Luar biasa. Yang dingin ini, wah.
Gini aja udah endul ya Bal. Nah biar makin afdol kita siram pakai es dong. Dingin-dingin yesnya nyampe nggak tuh foodies? Kerasa nggak? Yang tadi rasanya 10, nambah jadi 20. 20 per 10, luar biasa. Makin enak banget foodies. Ya foodies, daripada cuma lewat-lewat aja di FYP mending cap chips cus. Kita ketemu di sana. Lokasinya ngomong-ngomong nih di Kemayoran sebelah mana sih Bal? Foodies, kalau kamu lewat ke Semur Batu Raya, wajib banget mampir ke dimsum mentai ini dan sebelahnya ada es pisang hijau yang luar biasa enak ini, ya. Langsung aja datang ke sini. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Hai foodies. Oh jadi ini yang Andy bilang itu warkop hits di Jaksel. Betul banget. Aku sengaja ngajak kamu ke sini karena ini lagi happening banget tempatnya nih foodies. Namanya Warkop Polim. Warkop Polim. Di daerah Panglima Polim. Ini tuh lagi happening banget, lagi viral banget. Semua anak gaul tuh lagi pada kesini. Foodies harus lihat di sini tuh rame banget. Padahal masih siang lah ya. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk foodies. Ayo. Andy sama Putri udah sah nih jadi anak Jaksel banget ya. Kayaknya nggak mau kalah sama yang lain. Secara Warkop Polim ini tuh berseliweran jadi FYP loh di media sosial foodies. Jadi makin penasaran nih sama menu-menunya yang katanya nggak biasa. Ya udah langsung aja kita intip dapurnya aja yuk. Cheers! Daging slice yang udah dimasak duluan dipanasin lagi selama 10 menit. Jadi pas disajikan tuh masih anget-anget sedep gitu tuh foodies. Daging slice plus cabai hijau dimakan pakai nasi panas. Sedep mantep ini mah. Ini cabenya juga nih, izin ya kak. Cabenya nih lihat nih foodies. Wow, Ini cabenya pakai cabai apa kak? Cabai rawit hijau sama tomat hijau aja. Menu ini salah satu bestseller di sini foodies. Harganya juga masih affordable kok di Rp35.000. Meski tergolong baru, kehadiran Warkop Polim di Jaksel menjadi daya tarik tersendiri buat anak-anak gaul Jaksel nih. Ada puluhan menu foodies yang bisa dipilih, plus tempatnya juga asik buat nongkrong. Oke foodies, sekarang makanan menu-menu favorit yang tadi kita pesen udah jadi nih foodies. Udah ada di depan mata ya. Kamu mau Mana cobain yang gua mana? nih? Nah, aku bingung nih. Katanya sih ini ya yang paling favorit ya. Iya sih, aku cobain ini ya. Oke? Kamu mau cobain apa? Aku mau cobain canai ini. Aku dari tadi penasaran banget sama canai green tea nih. Lihat nih foodies. Slice-nya. Aduh giler banget. Kayaknya Andy super duper excited ya nyobain daging cabai hijaunya. Asli sini selain porsiannya yang bikin kenyang pas, daging slice yang cenderung tipis beneran lembut banget pas digigit. No effort sama sekali nih foodies. Kelihatannya enak banget nih. Jadi dia pakai scramble egg juga Aduh, foodies di sini. Ini tuh kombinasi yang pas banget ya. Antara nasi, slice beef, rasanya gurih, nikmat, ada scramble egg-nya, slice beef-nya itu rasanya premium banget. Aku baru pertama kali ini foodies nyobain daging slice cabai hijau. Tapi ini enak banget sih. Iya enak, sumpah ini enak banget sih. Iya bener. Untuk harga segitu menurut aku worth it banget foodies. Ukuran daging slice-nya nggak kaleng-kaleng, beneran puas. Andy sama Putri aja satu porsi bisa makan berdua. Aduh hai, pedas segar dari cabai hijau dan juga tomat ditambah asin gurih dari dagingnya. Beneran paten. Daging cabai hijau kekinian yang bikin perut langsung kelepek-kelepek and delita. Kita cobain ya. Gimana? Jadi manis green tea-nya itu kayak pas banget kena canainya loh. Cobain deh. Colek dulu dikit foodies. Set. Kita makan ya. Kayak beda banget nggak sih rasanya ya? Wah, ternyata roti canai pakai green tea juga nampol abis ya foodies.
Tekstur roti canai yang garing pas banget ditambah manisnya green tea. Aduh, camilan malam minggu yang cocok nih buat temenin ngobrol ya kan? Ini ukurannya bisa lihat sendiri kan foodies, super jumbo. Lagi-lagi bisa sharing bareng sama Besti. Makan receh, Menu receh. tapi rasanya Gak gak recehan. recehan. Coba lagi. Cuaca adem-adem begini, berasa pengen cari yang anget-anget ya nggak sih foodies? Ngeliat asap ngebul-ngebul aja kok ya udah berasa nih lumayan ngangetin. Apalagi kalau disantap, makin mantap pastinya. Harus ngantri-ngantri ya nggak apa-apa juga ya foodies, makin rame kan makin anget. Ya foodies, kita langsung cus ke Bekasi mencari kehangatan guys. Foodies, ini bukan bakso tapi ini pentol. Tapi gak cuma itu aja, di sini ada, boleh Bu, bantu angkat. Ada pentilnya yang kecil. Terus yang terakhir nih, ada pentalnya. Kita ambil dulu. Ini dia pentalnya. Luar biasa, banyak sekali. Ini berapaan Bu? Seporsi berapa? Ini seporsi 10.000 aja. Seporsi 10.000 aja foodies. Wadidaw, sedekah kali ya foodies, seporsi cuma 10.000 aja. Pantes diburu sampai ngantri-ngantri nih foodies. Dapat antrian nomor 23, ternyata ngantrinya seramai ini di bakso pental pentil pentol. Ini pasti enak banget, penasaran rasa kayak gimana nih. Tuh, lihat udah ada ibu-ibu tuh yang ngantri nih. Bu, ngantri dari jam berapa Bu? Oh, dari tadi udah 1 jam. Wih, emang ya ciwi-ciwi tuh kalau dia doyan pasti rela effort ya foodies. Jadi isinya tuh ada 1 pentol ukuran besar, 1 pental alias pentol tahu, dan 6 pentil alias pentol kecil. Makanya dia tuh namanya jadi pental, pentil, pentol. Bisa aja nih ya S3 marketingnya em. Oke foodies, sekarang aku mau coba pentolnya dulu. Yang paling besar nih. Wih, mantap, besar sekali ya. Kita coba langsung santap ya foodies ya. Bismillah. Nah, foodies, pentol ini di dalamnya tuh banyak banget dagingnya. Nah, aku bisa lihat ya, ini aku udah makan, ini setengahnya nih. Biar foodies bisa lihat. Nah, betul. Di dalam sininya itu masih banyak dagingnya, jadi memang dia nggak full tepung, tapi daging bakso itu berasa banget. Perbandingan tepung aci sama dagingnya 1:10 tuh coba foodies. Pantes aja lembut dan ngedaging abis, nggak pelit cena. Khusus pentol dagingnya pakai campuran daging ayam dan sapi nih foodies. Mantap banget foodies rasanya. Wah, seger banget. Nih, kalau ngantuk di jalan nih, melipir dulu makan ini, melek langsung. Kuahnya emang sengaldu itu karena direbus bareng sama bakso, tetelan, bawang goreng, dan seledri. Auto nyatu semua deh tuh sari-sarinya ke dalam kuahnya. Lanjut kita cobain pentol kecilnya ya. Nah yang ini pakai daging ayam sama tepung aci nih foodies. Kalau tadi pentolnya udah, kita cobain yang besar. Sekarang yang kecil. Nah, ini pentilnya nih. Rasa kayak gimana? Segurih pentolnya ya. Langsung aja kita santap sama kuahnya. Bumur, langsung aja foodies. Lembut banget. Last but not least, pentalnya. Nah, foodies bisa lihat di sini kan tuh. Ada perpaduan dari tahunya. Terus ada pentolnya juga dan pastinya ada dagingnya juga dong. Kita langsung santap ya foodies ya. Bismillah. Rasa perpaduan antara tahunya dan pentolnya itu ngeblend banget, jadi satu banget rasanya. Terus juga tahunya tuh tahu yang rasa, bukan tahu yang polosan. Jadi ketika makan gurihnya dari pentolnya dapat, gurih dari tahunya juga dapat. Kalau mau lebih mantep, bisa banget ya tuh diracik cik-cik pakai sambal sepuasnya. Wah, gokil banget kan? 10.000 udah sepuas ini loh jajannya kita foodies.
Udah kayaknya tadi udah mau habis tuh, Bu. Oh, Yang iya. kecilnya udah habis duluan tuh kayaknya tuh. Duluan saya. Paling suka yang mana tuh? Paling suka yang gede. Yang si pentolnya ini. Kenapa yang gede? Yang gede terakhir tapi? Nah, enggak. Karena yang kecil-kecilnya itu kan gampang, cuman kecil ukurannya. Kalau ini mesti belah dulu. Oh gitu. Iya. Langsung. Oh lep. Nah foodies, kalau mau ngerasain nikmatnya makan pentol kayak ibu-ibu ini dan juga Kevin, ya udah datang aja sih langsung ya ke Pondok Gede, Bekasi. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut makan lu. Butuh yang hangat-hangat dan sehat. Angsle dan Ronde Bondowoso Bapak Soehartono ini jawabannya foodies. Foodies, makan ronde malam-malam tapi dengan suasana yang rame banget. Tuh ya ampun. Memang ini seenak itu kali ya, karena memang ini tuh kanan kiri depan itu pada ngantri, rame banget foodies. Aduh. Antrian kayak begini mulai dari awal buka loh foodies. Wah, kayaknya banyak nih ya yang butuh kehangatan. Di sini menunya komplit habis. Ada ronde dengan isian kacang tumbuk ditambah parutan kelapa, kacang sama mutiara juga. Kuahnya ini nih foodies terbuat dari jahe, gula merah sama rempah-rempah. Gak sabar langsung santap gak sih Ki? Kuahnya tuh masih panas. Terus ditambah lagi memang jahenya, jadi bikin hangat ke tenggorokan gitu. Nah, karena ini ada isian kacang, itu unik banget foodies. Jadi tuh rasa kacang ini udah menyatu langsung ke ini, ke si kuahnya tuh foodies. Jadi bukan hanya sekedar jahe aja, tapi ada rasa kacang yang benar-benar kuat juga. Kacangnya garing-garing, kelapanya digigit tuh. Empuk ya, empuk karena memang selain pakai kelapa yang nggak tua-tua banget, masih tergolong masih muda juga, itu sudah kerendam sama kuah yang panas jadinya tambah empuk. Nah ini isiannya nih tuh kayak bakso ya, warnanya putih, putih bersih, dan ini bulat. Isiannya kacang, lumayan padat juga isiannya. Dan ini pas digigit itu lembut dan kenyal banget luarnya. Terus isian kacang itu juga banyak dan gurih banget. Anyway, tempat ini udah ada dari tahun 2000 foodies. Sekarang yang jual sudah generasi kedua. Tapi rasa dan ramenya masih sama-sama gak ada obat. Nah, ini dia nih angsle. Tuh, wow. Foodies masih suka ketuker ya, angsle sama ronde. Nih, Maka Receh kasih paham ya, biar kamu nggak bingung lagi. Jadi angsle itu sajian hangatnya khas Jawa Timur. Isinya ada mutiara, kacang hijau, jeli, potongan roti tawar, dan disiram pakai kuah santan yang dicampur sama daun pandan juga. Makanya aromanya wangi banget, semerbak loh foodies. Hangat udah pasti, terus ini kuahnya santan banget. Rotinya jadinya lembut, bikin kenyang pastinya. Jelinya juga kenyal banget dan banyak. Sagu mutiaranya juga. Oh, kenyal banget, enak ya. Hangat, manis, gurih karena santannya. Tapi emang udah sering makan di sini ya? Kalau aku sering sih. Sering. Rame juga di sini. Iya rame banget ya. Kamu? Kalau aku baru. Oh baru pertama kali, tapi emang satu kampus ya? Waduh, ya dah. Tuh kan foodies, emang wedang ronde dan angsle ini tuh cocok banget buat semua kalangan. Gak cuma remaja jompo aja loh yang demen, tapi Gen Z begini juga pada doyan. Nah, last but not least, wedang tawa. Ini minuman hangat isi kembang tahu kuah jahe nih foodies. Bisa dibilang versi Jawa dari tofu puding gitu deh tuh. Kalau aku sih memang tahu banget sih ya. Ini kuahnya juga sama, kuah jahe juga. Tapi memang ini full tahu sama ada kacang tanahnya sedikit. Saking lembutnya foodies, ini nggak perlu dikunyah. Jadi udah langsung masuk ke tenggorokan, langsung ke perut. Beneran dong. Wow.
enak ya. Jadi ini angetnya iya, terus juga karena memang tahu itu kan salah satu makanan yang sumber protein ya. Jadi makanan bikin kenyang plus proteinnya juga lumayan ya. Foodies, ini harga juga nggak bikin dompet deg-degan ya, mulai dari 9 ribuan aja. Untuk rondenya 14 ribu, tawanya 16 ribu, dan angsle 18 ribu aja. So, buat foodies yang lagi BM anget-anget, cius gaskan ya ke angsle dan ronde Bondowoso Bapak Soehartono yang ada di Jalan Dharma Wangsa, Gubeng, Surabaya. Buka dari jam 5 sore sampai jam 11 malam Foodies. Jangan sampai kehabisan, langsung cus merapat ya ke kota pahlawan ini Foodies. Foodies gimana? Enak kan? Seru kan? Pasti bikin ngiler dong. Iya dong, namanya juga makan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Weekend mau kulineran tapi bingung mau jajan apa? Cobain deh 3 rekomendasi kuliner yang harus banget dicoba di Sentral Kuliner Malabar Bogor nih Foodies. Ini dia Foodies, 3 kuliner wajib yang kalian harus coba di Sentral Kuliner Malabar Bogor. Ini ada ketan susu Malabar, ini ada warung Balipat, french fries-nya, dan satu lagi, Jelly Potter Blue Ocean with strawberry. Yuhu, ketan susu Malabar yang satu ini menggiurkan po. Dan emang udah banyak banget nih fansnya di Bogor. Otai sampai pesan 3 menu sekaligus dong Foodies. Tansu durian, tansu mangga, dan tansu sus kering. Perpaduan ketan yang pulen banget dengan siraman ketol manis yang melimpah. Aromanya wangi, bikin ngiler ya. Plus buah-buahannya nih Foodies kayak durian Medan ini dan mangganya benar-benar fresh. Ketan susunya tadi tebel banget. Terus pas dimakan, rasanya mantap banget, gurih. Terus kejunya ini, keju bener-bener premium. Terus ketan susunya padat banget. Dan perpaduan keju, ketan, dan susunya top abis. Kalian sering kesini ya guys? Ini favorit ya guys? Ini cobain apa nih? Ini varian Coco Crunch. Oh, Coco Crunch itu? Ini rasa strawberry. Strawberry itu? Ini coklat regal. Ini? Aku baca. Nah, ini emang paling the best di Sentra Kuliner Malabar Bogor. Mangganya itu Foodies pas di mulut tuh nggak kecut, nggak pahit, tapi benar-benar manis. Terus perpaduan mangga dan ketannya itu enak banget Foodies. Sus kering ya, pas digigit teksturnya tuh crunch. Terus perpaduan ketan sama cookiesnya tuh bener-bener pas banget, nggak pahit. Pokoknya manis banget, pas deh. Mau varian apa aja semuanya top banget Foodies dan harganya juga receh, mulai dari 8.000 aja tuh. Kamu udah kenyang Foodies. Mau yang gurih-gurih? Ada kok. Di warung Balipat ini ada potatoes curly yang gak main-main enaknya. Yes, bentuknya tuh kriwel-kriwel kayak rambut curly gitu Foodies. Rasanya doyang barbecue dan juga kijun yang paling nampol abis. Katanya sih bikin tangan gak berhenti ngemil. Aduh gawat ya. Ngomong-ngomong porsinya juga nggak pakai pelit loh Foodies. Harga 10.000 aja. Langsung aja kali ya, biar tahu sendiri gitu kenikmatannya kayak mana sih. Ada yang mau? Ya udah, cobain dulu yang keju nih guys. Aku mau cobain yang barbecue. Itu dia Foodies. Enak banget Foodies. Rasa barbecue-nya itu di mulut, pecah banget Foodies. Terus masih garing Foodies, garing banget. Teksturnya tuh, panjang banget Foodies tuh, lihat tuh. Yang manis udah, yang gurih juga udah, ditutup dong sama yang segar-segar. Sesegar ngeliat Blue Ocean Strawberry dari Jelly Potter ini nih, makin endul parah karena ada jelly dan biji selasi yang bikin auto nyes. Blue Ocean with strawberry-nya pas di mulut nih, seger banget. Terus strawberry-nya yang buat Blue Ocean-nya tuh jadi manis banget.
Terus di dalamnya tuh ada jelinya juga, ada biji selasinya juga. Pokoknya kalau minum ini membuat kita langsung ceria. Harga Jelly Potter ini juga nggak kalah receh loh foodies, cuma 13 ribuan aja. Aduh foodies, gimana nggak happy nih kita kalau begini? Makanya Otay nggak mau sendirian seneng-senengan. Yuk foodies, buruan cus kita merapat ke Sentral Kuliner Malabar yang ada di Taman Malabar, Kota Bogor. Bawa duit 8.000 aja, kamu udah bisa malam mingguan di sini and happy tummy. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.